Ya, assalamualaikum Ibu Aniatun, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Okta. Alhamdulillah saya sehat. Gimana Bu Alhamdulillah. Okta sehat? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Pada siang hari ini, apa nih yang ingin kita bicarakan? Eh, Begini Bu, saya mau cerita tentang permasalahan saya dan mencari solusi dengan apa yang sedang saya alami. Jadi, Mm-mm. akhir-akhir ini pada pelajaran saya bahasa Inggris ya Bu Okta ya, ada Ya. beberapa anak yang sering izin ke kamar mandi seperti itu. Nah, ke kamar mandinya itu secara bergantian. Wah, begitu rupanya ya Ibu Ani. Dari beberapa siswa tersebut, ada berapa Bu jumlahnya? Sekitar 5 sampai 6 Bu Okta. Apakah Ibu Aniatun sudah pernah bertanya apa alasan mereka sering izin keluar mandi, ke kamar mandi ya Ibu, saat jam pelajaran bahasa Inggris? Ya, saya pernah bertanya kepada teman sekelasnya, eee, dari beberapa anak yang sering izin ke kamar mandi, Hmm. katanya alasan ke kamar mandi itu hanya sebagai alasan saja, Bu Okta. Jadi ternyata anak-anak Oh, tersebut itu hanya jalan-jalan, berkeliling sekolah, dan ada yang juga ke kantin, seperti itu Bu Okta. ya. Kemudian setelah tahu dari laporan tersebut, Bu Aniatun langsung mengecek langsung atau tidak? Saya setelah itu ya Bu Okta ya, saya Mhm, langsung memanggil anak itu, 5 anak tersebut ya. mhm, Kemudian saya bertanya dengan pelan kepada mereka dan tanya mengapa alasannya kok sering izin keluar ke kamar mandi. Nah, mhm. dan saya tanyakan betul ke kamar mandi. Nah, ternyata alasannya betul tepat. Jadi tidak ke kamar mandi hanya sebagai alasan saja. Mereka itu karena bosan di dalam kelas dan Oh. katanya pelajaran bahasa Inggris itu sulit Bu Okta, seperti itu. Oh, iya begitu ya Ibu. Bagaimana perasaan atau pendapat Ibu Aniatun mengenai alasan siswa tersebut, Ibu? Ya, begini Bu Okta ya, sebenarnya pada saat pertama saya mendengar ya jelas kecewa, sedih, ya karena, apa ya, ternyata saya dalam menyampaikan materi pelajaran bahasa Inggris kurang menarik bagi mereka dan, cepat membosankan, seperti itu Bu Okta. Nah, sekarang coba Ibu Aniatun sambil refleksi diri nih Bu. Mhm. Apakah dalam pembelajaran di kelas sudah mengcover seluruh kebutuhan belajar siswa? Ya, dalam mengcover kebutuhan siswa saya sudah berusaha maksimal untuk menyampaikan materi dan, Mhm. kemudian saya juga, apa ya, mengadakan bimbingan dengan baik seperti itu, Bu Okta. Kalau dari angka 1 sampai angka 10, pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Aniatun itu sudah berada di angka berapa, Ibu? Menurut saya Bu, di sini sudah di angka 6 sampai 10, maaf 6 sampai 7. Mengapa saya mengatakan 6 sampai 7? Karena saya melihat dari rata-rata nilai sumatif mereka itu memperoleh sekitar 60 sampai 70%. Berarti sudah memenuhi KKM seperti itu Bu Okta. Nah, harapannya ingin di angka berapa, Ibu? Harapan saya sih ya Bu Okta ya, jelas 9 atau 10 kalau bisa. Bisa sih. Mmm, Baik ya, Ibu. Untuk mencapai angka yang diinginkan, solusinya apa nih kira-kira? Ya, untuk solusinya saya, baru ini apa ya, merencanakan saya pertama akan mengubah model dan metode pembelajaran Mhm, saya. Nah, saya, mhm. ingin
menerapkan pembelajaran yang menarik agar Mhm. siswa tidak, apa ya, cepat bosan di dalam kelas untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Seperti itu, Bu Okta. Oh ya, pembelajaran seperti apa yang ingin dicapai oleh Bu Aniatun? Ya, saya ingin menerapkan pembelajaran yang menumbuhkan keaktifan siswa, terus Hah? motivasi siswa agar senang dalam belajar bahasa Inggris dan tentu Hmm. saja tidak membosankan. Seperti itu, Bu Okta. Oh, seperti itu. Kira-kira rencana untuk mencapai pembelajaran tersebut apa, Bu? Rencana saya yang pertama, saya akan mencari referensi ya Bu ya, tentang pembelajaran yang menarik dan kekinian dan kebetulan, saya pernah mempelajari materi tentang Universal Design of Learning di platform Merdeka, eee, di situ menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu menarik. Nah, dan siswa mungkin akan tertarik dalam pembelajaran bahasa Inggris jika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu, Bu Ani. Hmm, sebelumnya Bu Aniatun sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau belum, Bu? Sudah pernah, tapi belum maksimal Bu Okta karena apa ya, pada saat itu saya belum begitu mendalami tentang pembelajaran diferensiasi. Seperti itu Bu Baik. Okta. Oh ya. Baik. Sekarang akan mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkannya di kelas tersebut, ya, Ibu. Iya, betul Bu. Mungkin strategi yang dilakukan apa, Bu, untuk menerapkan di kelas tersebut? Ya. Eee, untuk pembelajaran diferensiasi saya rencananya, di awal KBM, Mhm, saya, mhm, akan mengelompokkan anak, Bu, akan mengelompokkan anak di situ mhm. sesuai dengan gaya belajar. Nah, maksudnya mengapa? Biar kita bisa mengelompokkan anak tersebut sesuai dengan kesenangannya. Dari kelompok auditori, ada Ya, kinestetik, dan ada heeh. visual. Seperti itu Bu Ani, Bu Okta. Oh, mhm. Kalau dikelompokkan berdasarkan gaya belajar tadi, apakah proses pembelajarannya akan dibedakan juga, Ibu? Eee, begini Bu Ani, untuk proses pembelajarannya di sini dalam menyimpulkan, di situ kan Mhm, anak sudah dikelompokkan ya Bu, biar menarik ya, sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Nah, di situ untuk kelompok auditori, anak bisa bercerita dengan kelompoknya, kemudian yang visual bisa melihat gambar, kemudian mungkin bisa dengan puzzle, dan ya. untuk yang kinestetik itu bisa mempraktekkan langsung di kelas tersebut dengan benda-benda yang ada di lingkungan kelas seperti itu Bu Okta. Oh, heeh. Baik, Ibu. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih untuk mempersiapkan pembelajaran tersebut? Ya kurang lebih saya membutuhkan berapa ya Bu? Ya waktu 1 minggu lah ke depan saya sudah siap untuk menerapkan Hmm. pembelajaran tersebut. Iya, kalau begitu ada yang bisa membantu untuk mengingatkan, komitmen tersebut agar dilaksanakan tepat waktu atau tidak, Ibu? Ada Bu, nanti saya akan meminta bantuan kepada guru bahasa Inggris yang ada di SMP saya dan tentunya saya akan meminta bimbingan langsung dengan Bapak Mhm, Kepala Sekolah iya, sebelum, melaksanakan pembelajaran kegiatan tersebut. mhm, Kemudian saya akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan berkolaborasi mhm, dengan teman sejawat sesama guru bahasa Inggris. Seperti itu Bu Okta, rencana saya. mhm. Baik, di sekolah Ibu itu ada berapa guru bahasa Inggris ya, Ibu? Ada 3 Bu, ada 3. Kalau, boleh merangkum dari permasalahan yang
tadi Ibu Aniatun sampaikan tentang hambatan mengenai siswa yang sering izin ke kamar mandi ketika pelajaran bahasa Inggris ya Ibu. Ya. Kemudian menentukan rencana atau solusinya, terus begitu kan ya Ibu ya? Iya, betul, Bu. Nah, apa yang kita dapatkan dari sesi ini Ibu? Saya senang sekali bisa bercerita dengan Bu Okta mengenai permasalahan saya. Kemudian Baik. saya menemukan solusi biar anak tidak bosan dan pelajaran menarik. Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan saya berharap dapat menerapkan dengan baik dan hambatan saya dapat teratasi Bu Okta, seperti itu. Oke, Ibu Aniatun. Sekarang kita sudah berada di sesi akhir ya, Ibu. Nah, apa yang Ibu Aniatun rasakan? Ya, saya merasa senang dan merasa terbantu. Yang tadinya bingung, sekarang menjadi paham dan mendapatkan pencerahan. Terima kasih sebelumnya, Bu Okta. Baik, Ibu. Sama-sama ya. Kita akan bertemu 1 minggu lagi ya, Ibu. Iya, Bu. Saya tunggu ceritanya setelah Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sampai di sini dulu Ibu. Tetap semangat dan sehat selalu. Semoga pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu laksanakan berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya Ibu. Amin, amin. Baik, terima kasih Bu Okta. Ya, Sehat selalu juga untuk Bu Okta. ya, sama-sama Ibu Aniatun. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Ibu Aniatun. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Okta? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Okta. Semalam Bu Okta WA saya ya, eee, mau ada yang ingin didiskusikan dengan saya? Iya Ibu, benar sekali. Saya ingin cerita ke Ibu. Silakan. Tapi sekarang masih ada jam apa tidak ya, Bu Okta, di kelas? Kebetulan tidak Ibu, anak-anak sudah pulang. Sebelumnya ini terima kasih sekali ya Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Bu Okta, karena anak-anak sudah pulang, malah ini lebih baik kita bisa leluasa bercerita. Silakan Bu Okta, ceritakan apa yang menjadi unek-unek Bu Okta. Baik Ibu Ani, sebenarnya saya ini lagi bingung Bu. Kemarin saat disupervisi oleh kepala sekolah, saya mendapat teguran dari kepala sekolah Ibu. Oh, begitu ya. Yang Bu Okta sedang hadapi ada tadi apa Bu Okta ya mendapat teguran pas supervisi ya Bu Okta ya. Jadi Betul apa Ibu. yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Dengan permasalahan ini ya Ibu, saya merasa tidak nyaman Bu, merasa Baik kurang Bu. semangat Mm-mm. menjalani aktivitas. Jadi saya berharap Ibu Aniatun di sini mampu memberikan saya masukan atau solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Oh ya, baik Bu Okta. Memang permasalahannya bagaimana Bu sehingga sepertinya Ibu kurang semangat ya, kurang nyaman. Iya Betul betul Bu? Ibu. Betul Oh Ibu. ya. Mm-mm. Jadi begini Ibu Ani, Ya. saat disupervisi oleh kepala sekolah kemarin, Mm-mm. saya banyak sekali administrasi yang belum dikerjakan. Terus respon Bapak Kepala Sekolah bagaimana Bu Okta? Gini Bu, respon Bapak Kepala Sekolah itu beliau sedikit merasa kecewa
dengan saya karena beliau itu berharap administrasi saya sudah lengkap karena dalam waktu dekat akan ada monitoring dari pengawas. Beliau bercerita saya Mhm. yang menjadi sampelnya, Bu. Oh, begitu ya. Kalau Mhm. boleh tahu, mengapa Ibu Okta belum melengkapi administrasinya? Saya sebenarnya sudah, Bu, mengerjakan, tetapi belum semua. Karena saya Hmm. banyak sekali amanah yang bersamaan yang harus saya handle, Bu. Oh, ya ya. Seperti sekarang ini ya, Bu, saya Mhm. harus melatih anak lomba, Mhm. kemudian saya sedang mengerjakan laporan bos yang harus Mhm. segera selesai dalam waktu dekat, serta Mhm. saya harus menjadi petugas paduan suara, Bu. Oh, iya iya ya. Jadi sekarang intinya Bu Okta itu kesulitan dalam memanage waktu ya? Karena begitu padatnya kegiatan dan Hmm, tanggung jawab yang harus betul. dilaksanakan. Oke, Iya. Bu Okta sudah pernah menjelaskan ke Bapak kepala sekolah? Aduh, Ibu, belum, Ibu. Saya itu takut beliau tambah kecewa kepada saya ya, Bu. Kemudian Mhm. saya khawatir dianggap guru yang banyak mengeluh. Kemudian Mhm. apa saya salah ya, Bu, atau tidak kalau menceritakan kepala sekolah? Ya ya tidak salah, Bu, tidak salah. Hmm. Mungkin saat ini Bu Okta belum siap bercerita kepada Bapak kepala sekolah atau mungkin belum punya keberanian ya Bu Okta ya. Menurut Bu Okta lebih membuat nyaman menceritakan ke Bapak kepala sekolah atau tidak? Sebenarnya saya ini ada keinginan, Bu, untuk bercerita terbuka kepada kepala sekolah. Mhm. Tetapi saya ini masih bingung loh, Bu, harus mulai dari mana dulu. Jadi, tolong bantu saya ya, Ibu. Oh, iya iya iya, siap. Terus kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan untuk masalah yang Ibu Ani Okta hadapi? Oh, karena kepala sekolah itu sudah kecewa dengan saya ya, Ibu. Saya Mhm. ingin meminta maaf ya tentunya dan meminta toleransi terkait beban tambahan kerja saya. Kemudian saya ingin sekali ceritakan kenapa alasan-alasan saya belum lengkap administrasinya. Oh ya, betul sekali. Bapak kepala sekolah harus tahu alasan Ibu mengapa kok administrasinya belum selesai ya. Tujuannya agar beliau tidak mengira bahwa Bu Okta itu adalah guru yang malas melengkapi administrasi. Ibu Okta sudah ada gambaran apa saja hal-hal yang ingin disampaikan nanti kepada Bapak kepala sekolah? Sebenarnya sudah ada, Bu, saya itu udah, apa ya, merencanakan lah. Saya ingin itu yang pertama, saya ingin meminta kepada kepala sekolah dalam kegiatan lomba itu dibuatkan tim. Jadi Mhm. dalam tim itu sudah ada bagian-bagian tugas sendiri, Bu. Jadi tidak hanya Mhm. dibebankan ke satu orang guru saja. Kemudian Ya. dengan demikian saya bisa fokus dan lebih mudah mengatur waktu. Kemudian Mhm. yang kedua, saya ingin sementara ada yang membantu saya mengisi kelas terlebih dahulu, Ibu, karena saya ingin Mhm. mengerjakan laporan bos tepat waktu. Kemudian Mhm. setelah itu saya juga dapat, melaksanakan tugas paduan suara. Karena Mhm. saya benar-benar ingin semuanya berjalan dengan baik, Bu, tanpa merugikan semua Oh. pihak. Mhm. Jadi harapan saya dengan bekerja sama dengan semua rekan sejawat, maka semua kegiatan atau beban kerja saya menjadi ringan, Ibu.
Oh, iya ya. Saya setuju dengan alternatif-alternatif yang akan Ibu Okta lakukan. Dengan Mhm, begitu Bapak Kepala Sekolah, bisa lebih toleransi kepada mhm, Bu Okta. Nah, mhm, dan Ibu Okta lebih leluasa dalam mengatur waktunya, dengan mhm, demikian Ibu Okta bisa, merasa tenang dan plong. Seperti mhm. itu ya Bu Okta? Iya Ibu, amin. Itu harapan saya Ibu. Saya berharap kepala sekolah nanti menerima permohonan saya ini Ibu. Jadi itu Mhm, semua tujuannya itu agar semua kegiatan berjalan Ibu. Dengan mhm, mhm. demikian, kelengkapan administrasi, mengingat saya sebagai sampel saat monitoring, pengawas nanti juga akan lengkap, Ibu. Ya. Nah, sekarang kita susun komitmen ya Bu Okta ya. Kira-kira Ibu Okta akan menindaklanjuti masalah ini kapan? Saya inginnya sih besok siang ya, Bu, saat Mhm. jam istirahat pertama. Ya ya. Atau sekarang saja menurut saya Bu Okta, khawatirnya besok Bapak Kepala Sekolah itu ada dinas luar. Bisa juga ya, ya. Mhm. Atau saya buat janji dahulu dengan kepala sekolah ya, Bu. Nah, itu lebih baik. Hmm, Dengan demikian, Bu Okta dan kepala sekolah bisa sama-sama nyaman, eee, karena sudah ada janji, seperti itu. eh, untuk hari ini terima kasih sekali ya Ibu, karena Ibu Ani sudah mau mendengarkan semua cerita-cerita saya dan Ibu Ani memberikan solusi yang baik untuk saya. Ya, sama-sama Bu Okta. Semoga masalah ini segera terselesaikan dan Bu Okta nyaman dalam bekerja ya. Ya, amin. Kalau begitu saya misi ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses untuk Bu Okta ya. Ya, sukses juga buat Ani.